Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini, Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Orang-orang mendambakan, jangan ada dusta di antara kita. Ungkapan jangan mengucapkan saksi dusta, sering disingkat, jangan bersaksi dusta, adalah perintah ke-9 dari 10 perintah Allah. Secara lebih luas dipahami sebagai keharusan moral oleh para cendekiawan hukum dan baik menurut agama Yahudi, Katolik, dan Protestan, dan mungkin agama-agama lain. Saksi dusta tidak sesuai dengan sebenarnya. Maka di pengadilan diambil sumpah kepada saksi supaya jangan ada dusta, kebohongan. Kebohongan suatu hal yang mungkin sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sejak anak kecil bahkan orang dewasa. Ada tujuannya supaya dia tidak menerima ganjaran, hukuman, atau supaya dia selamat, atau untuk mendapatkan sesuatu keuntungan, keberhasilan, dan lain-lain. Banyak motifnya kenapa berdusta. Berita hoaks yang membuat orang terhina, dihukum atau terpenjara, dan lain-lain sebagai akibatnya. Kebohongan adalah salah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang mungkin hampir semua orang pernah melakukannya. Sehingga sebagian besar orang menganggap bahwa kebohongan merupakan suatu kesalahan yang manusiawi. Saat ini kebohongan sering dianggap sepele dan mungkin tidak diperhitungkan, karena biasanya suatu kebohongan dianggap tidak membawa dampak yang terlalu berpengaruh dalam suatu kehidupan. Pernah ada alat mentes, kursi kejujuran, untuk mengetahui kebohongan yang dilakukan. Tanpa ada suatu pengajaran, seorang anak kecil pun sudah dengan mudah berbohong tanpa ada yang mengajari. Tetapi tidak hanya anak kecil saja yang dapat melakukan suatu kebohongan. Bahkan orang dewasa pun juga bisa melakukannya karena sudah pintar dia berdusta, berbohong. Kebohongan dan dusta adalah bentuk yang bisa dilakukan juga dengan bermacam-macam. Sebagaimana dengan mengikuti perkembangan zaman karena kemajuan teknologi yang kita lihat sekarang ini. Bahkan kita tidak lepas dengan internet. Melalui media sosial, internet, kita juga dapat menerima informasi yang diantaranya merupakan beberapa berita kebohongan yang tidak jelas fakta dan kebenarnya. Tidak ada kebenarannya. Bahkan tidak ada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, yang namanya hoaks. Kita juga sering korban hoaks yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan seseorang atau martabat seseorang atau kelompok, atau dengan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh seseorang di muka umum. Dalam kasus hoaks dapat berurusan dengan hukum. Ditangkap polisi karena ia menyebarkan hoaks atau keonaran dan membuat keonaran, dan menyebarkan hoaks yang penganiayaan atau mungkin diciptakan sesuatu hal. Dengan menyebarkan berita hoaks atau berita bohong dapat dijerat dengan berkaitan dengan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan pagi hari ini mengatakan kepada kita, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kenapa firman Tuhan ini menyerukan kepada kita? Maka ada hal yang bisa kita pelajari untuk membawa kita kepada kebenaran. Ada 3 hal yang kita amalkan dalam hidup kita dengan tentang dusta ini. Yang pertama, dusta, kebohongan adalah merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama kita.
bahwa kita tidak melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita sebagai gambar dan rupa Allah tidak mencerminkan hidup yang mengasihi orang lain demi kepentingan kita sendiri. Kita sering mengorbankan orang lain dengan berdusta supaya kita memperoleh sesuatu. Tetapi itu adalah merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Yang kedua, bersaksi dusta adalah mencelakakan orang lain demi keuntungan kita dan demi keselamatan kita. Itu adalah hidup egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Yang ketiga, ingat, hanya sesaat kita merasa tenang, aman, dan enak membohongi. Tetapi suatu saat kebohongan, dusta itu akan ketahuan. Sepandai-pandainya kita manusia menutupi kesalahan atau kebohongan, suatu saat ingat akan ketahuan juga. Dan apabila sudah ketahuan belangnya, orang tidak akan percaya lagi. Karena itu hidup kejujuran adalah pondasi kepercayaan. Jujur terhadap diri kita, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah. Orang akan selalu mencari dan mau bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Tidak ada dusta. Baik dalam keluarga, baik dalam suami dan istri, baik dalam tugas dan pekerjaan kita, di mana dan kapanpun. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Tuhan menunggu kejujuran kita, dan sesama kita menunggu kejujuran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan mengingatkan kami, supaya kami hidup jujur di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, kepada diri kami, kepada Tuhan, supaya kami mencerminkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kepada sesama kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mengorbankan orang lain, supaya kami tidak mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingan kami, tetapi kejujuran adalah pondasi kepercayaan kami, kepercayaan orang lain, sehingga kami tetap hidup di dalam kejujuran. Tidak ada dusta di antara kami terhadap sesama, karena kami membohongi diri kami, membohongi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes. Tuhan beserta dengan kita. Amin.